Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hafidin MPD dan Ibu Rahmanovianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Perkenalkan, saya Aprilia Fiskalia, mahasiswi program studi pendidikan masyarakat dengan NIM 1104623042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil mind mapping yang saya buat mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan supaya tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis dalam pelaksanaannya. Kemudian kebijakan pendidikan juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain memiliki tujuan pendidikan, terpenuhinya aspek legal dan formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh pihak yang berwenang, dapat dievaluasi, serta memiliki sistematika. Selanjutnya ada jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan ini terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal contohnya seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan non-formal ini contohnya seperti pelatihan, kursus, PKBM, atau les belajar. Kemudian pendidikan informal. Pendidikan informal ini seperti pendidikan agama, etika, budi pekerti, sopan santun, yang biasanya lahir terlebih dahulu dari lingkungan keluarga. Kemudian ada jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terbagi menjadi pendidikan umum, pendidikan vokasi, pendidikan akademik, pendidikan agama, dan pendidikan khusus. Kemudian adapun kurikulum pendidikan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1973, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1997, kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2003 atau Kurtilas, dan kurikulum yang sedang berlaku pada saat ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ada pun proses implementasi dari kebijakan pendidikan di Indonesia ini umumnya atau biasanya menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama pendekatan struktural, di mana pendekatan ini bersifat top-down atau memandang bahwa perencanaan, pengimplementasian, dan proses evaluasi dari kebijakan pendidikan ini dilakukan secara struktural atau sesuai dengan tingkatan maupun tahapannya. Kemudian yang kedua ada pendekatan politik. Pendekatan politik ini lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun memperlambat penerapan kebijakan dari pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini memandang bahwa pelaksanaan kebijakan adalah perilaku manusia. Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik jika manusia juga berperilaku dengan baik. Kemudian yang terakhir ada pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan ini lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan dibandingkan menata struktur pelaksanaan pendidikan. Baik, itu tadi penjelasan atau pemaparan dari hasil mind mapping yang sudah saya buat. Semoga dengan adanya pemaparan ini kita bisa lebih memahami kebijakan pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.